Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini, saya akan menampilkan keberagaman suku dan budaya yang ada di Papua Pegunungan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Yovanda Feriskasani dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Dari kelas 10 AKL 2, nomor absen 36. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas pendidikan Pancasila mengenai keberagaman yang ada di Indonesia dengan guru pengampu Ibu Yuliati SPD. Before continuing this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy watching! Suku Pegunungan. Ada beberapa suku yang mendiami Provinsi Papua Pegunungan, di antaranya suku Dani, suku Dem, suku Ndugwa, Ngaklik, Ngalum, Pesekhem, Piu, Una, Eipo, Kupel, Timorini, Piksi, Momuna, Nayak, Nduga, dan Yali. Selanjutnya ada bahasa Papua Pegunungan. Bahasa-bahasa yang digunakan di Papua Pegunungan, di antaranya yang pertama ada bahasa Walak. Bahasa Walak dituturkan oleh masyarakat suku Walak di Kabupaten Yalimu, Kabupaten Maberemo Tengah, dan Kabupaten Jaya Wijaya. Yang kedua ada bahasa Eipumek. Bahasa Eipumek dituturkan oleh mayoritas etnik Eipumek di Kampung Eipumek, Distrik Eipumek, Kabupaten Pegunungan Bintang. Bahasa ini juga dituturkan di Kampung Marigla, Imde, Lumdegna, dan Barica. Dan yang ketiga ada bahasa Yali. Bahasa Yali merupakan salah satu bahasa yang digunakan di Papua Pegunungan. Selain itu, ada juga bahasa Yali Abinaho, Yali Anggruk, dan Yali Niniak. Berikut adalah contoh bahasa Yali. Empat Foaben, empat Oran, Foab, lima Foab, enam Fofalik, 7 Sabir, 8 Likin, 9 Soho, 10 Num, 11 Nanggolok, 12 Nisangko, 13 Nual, 14 Nunggu Heri ke. Selanjutnya ada baju adat. Baju adat Papua Pegunungan yang khas itu adalah koteka atau holin. Koteka, pakaian adat yang hanya menutupi bagian kemaluan, terbuat dari kulit labu, air yang dikeringkan dan diikatkan di pinggang. Selain itu, ada juga pakaian adat Papua lainnya, seperti rok rumbai. Rok rumbai adalah pakaian yang terbuat dari daun sagu yang dikeringkan dan dirajut. Biasanya digunakan berpasangan dengan baju kurung dan biasanya digunakan oleh perempuan Papua. Selanjutnya ada pakaian sali. Pakaian sali yaitu pakaian yang terbuat dari kulit pohon atau daun sagu yang kering, dililitkan ke tubuh dan bagian dalam lebih panjang dari bagian luar. Pakaian sali hanya boleh digunakan oleh gadis yang masih lajang. Lalu pakaian yokal. Pakaian yokal adalah pakaian yang terbuat dari kulit pohon yang kianyam, dililitkan ke tubuh dan hanya dikenakan oleh perempuan yang sudah menikah. Selain itu masih ada busana tradisional Dani. Busana tradisional Dani yaitu pakaian yang terbuat dari bahan alami seperti daun sagu dan burung kasuari. Pakaian ini digunakan di Lembah Baliem, Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Berikut contoh baju adat dari Papua Pegunungan.
dan goknai. Yang pertama ada tifa, alat musik khas Papua yang berbentuk seperti kendang dan terbuat dari kayu, dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuk. Tifa dari Papua biasanya lebih panjang dan memiliki pegangan. Dan yang kedua ada pikon. Pikon, alat musik khas suku Dani yang berbentuk bulat lonjong dan terbuat dari bambu, dimainkan dengan cara ditiup sambil menarik talinya, menghasilkan suara seperti kicau burung. Dan yang ketiga ada goknai, alat musik yang terbuat dari bambu beruas emas dan tidak berisi padat. Talinya biasanya dibuat dari kulit kayu yang diikat di dalam bambu. Suara yang dihasilkan memberi isyarat tertentu seperti menghadapi pasukan berperang. Berikut contoh alat musik tifa. Yang selanjutnya ada tarian. Tari perang adalah salah satu bentuk tarian tradisional yang berasal dari Papua Pegunungan Indonesia. Tarian ini memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian dari tradisi dan adat istiadat masyarakat Papua. Tari perang merupakan tarian yang dilakukan oleh para prajurit sebelum pergi berperang untuk memohon kekuatan dan perlindungan dari leluhur. Tarian ini juga digunakan untuk mengungkapkan keberanian dan semangat perang. Gerakan tari perang sangat dinamis dan ekspresif, dengan menggunakan seluruh tubuh untuk mengungkapkan emosi dan makna. Tari perang menggunakan beberapa properti untuk menambahkan kesan dramatis dan sakral, antara lain perisai, tombak, dan mahkota. Tari perang diiringi oleh musik tradisional Papua yaitu gendang, suling, dan seruling yang biasanya terbuat dari kayu dan bambu. Berikut adalah cuplikan dari tari perang yang berasal dari Papua Pegunungan. Selanjutnya ada makanan Papua Pegunungan yaitu papeda. Papeda adalah makanan khas Papua Pegunungan yang terbuat dari tepung sagu. Papeda memiliki tekstur kenyal dan lengkap. Ciri khasnya yaitu makanan pokok masyarakat Papua Pegunungan, memiliki nilai budaya yang tinggi, sering hadir dalam berbagai upacara adat seperti ritual kelahiran dan pernikahan, dan biasanya disajikan dengan kuah ikan kuning. Itu ada gambar contoh dari papeda, makanan khas Papua Pegunungan. Selanjutnya ada tradisi dari Papua Pegunungan yaitu tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu adalah tradisi memasak bersama-sama yang berasal dari Papua Pegunungan. Tradisi ini dilakukan oleh suku-suku pedalaman seperti Dani, Nabire, dan Panial. Tujuan tradisi ini yaitu untuk bersyukur atas berkat Tuhan, menyambut kebahagiaan seperti kelahiran, perkawinan, dan penobatan kepala suku, mengumpulkan prajurit untuk berperang, mempererat hubungan antar masyarakat sebagai simbol solidaritas dan kebersamaan, dan sebagai media perdamaian antar kelompok yang berperang. Contohnya ada pada gambar. Selanjutnya ada rumah adat.
Rumah adat Papua Pegunungan yaitu Rumah Honai adalah salah satu jenis rumah adat yang berasal dari Papua Pegunungan. Rumah ini memiliki desain yang unik dan merupakan bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Papua. Rumah Honai memiliki desain yang unik, yaitu berbentuk bulat dengan atap yang melengkung ke atas. Struktur rumah ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan daun-daunan. Rumah Honai ini memiliki beberapa fungsi dan peran sebagai tempat tinggal, sebagai tempat pertemuan, dan sebagai simbol budaya. Berikut contoh dari Rumah Honai. Selanjutnya ada lagu daerah. Lagu daerah dari Papua Pegunungan yaitu lagu Jaya Wijaya Hanau Rasu berasal dari Papua Pegunungan dan memiliki makna yang mendalam. Lagu ini menggambarkan keterikatan masyarakat Papua Pegunungan dengan alam dan tanah kelahiran mereka, termasuk senjata tradisional yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Lirik lagu ini menyiratkan rasa bangga akan tanah mereka yang kaya akan keindahan dan sumber daya alam. Berikut adalah cuplikan lagu Jaya Wijaya Hanau Rasu. Selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional khas Papua Pegunungan adalah busur panah dan parang. Busur panah, bagaimana ciri-cirinya? Yaitu bahan utamanya dari bambu dan kayu rumi, tali busur dari rotan, panah bisa dari kayu, bambu atau tulang kanguru. Senjata ini sering digunakan untuk berburu dan beraktivitas di hutan, dan senjata ini juga digunakan untuk perang antar suku atau pertahanan. Dan selain busur panah itu ada parang. Parang Papua dibuat dari batu yang dibelah dan diasah hingga tajam. Selain busur panah dan parang, itu masih ada lagi yaitu pelati, kapak batu, tombak, ranjau, dan dayung. Itu ada contoh busur panah dan parang. Selanjutnya ada permainan tradisional Papua Pegunungan. Permainan tradisional Papua Pegunungan yaitu permainan seke adalah permainan tradisional khas Papua Pegunungan yang memiliki makna dan keunikan tersendiri. Tujuan permainan seke adalah untuk menguji kekuatan, ketangkasan, dan strategi pemain dalam melempar dan menangkap bola. Permainan seke memiliki makna yang mendalam dalam budaya Papua Pegunungan. Permainan ini melambangkan kekuatan, ketangkasan, dan strategi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada permainan seke ada pada gambar. Selanjutnya ada agama. Agama yang dianut oleh Provinsi Papua Pegunungan itu mayoritas dari Kristen sebesar 70-80% dan Islam 15-20% dan kepercayaan dari 5-10%. Selanjutnya ada upacara adat. Upacara adatnya yaitu upacara potong rambut. Adalah salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Papua Pegunungan. Tujuannya untuk membersihkan diri dari segala kekotoran dan dosa, penghormatan terhadap leluhur dan roh-roh yang ada di alam, dan perayaan kelahiran anak. Upacara potong rambut memiliki makna yang mendalam dalam budaya Papua Pegunungan. Upacara ini melambangkan pembersihan diri dari segala kotoran dan dosa, serta penghormatan terhadap leluhur dan roh-roh yang ada di dalam.
upacara potong rambut menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara manusia dan alam, serta untuk memperoleh berkat dan leluhur dari roh-roh. Contohnya tuh dari cuplikan upacara potong rambut. Nah, itu dia informasi tentang keberagaman suku dan budaya yang ada di Papua Pegunungan. Dengan demikian, kita dapat mempelajari dan memahami keberagaman suku dan budaya Papua Pegunungan, serta bisa berkontribusi dalam pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.